Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi ibu semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran kita kali ini dengan semangat. Oke, siswa-siswi ibu semuanya, materi pelajaran kita kali ini masih membahas mengenai sel. Tepatnya hari ini kita mempelajari mengenai struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Sebelum kita memasuki materi pelajaran kita lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja tujuan-tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, kita ingin mengetahui atau siswa-siswi apabila telah belajar harus dapat menjelaskan bagian-bagian dari sel dan fungsi-fungsinya. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui apa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu materi pelajaran kita kali ini. Baiklah, kita mulai pembahasan kita yang pertama, yaitu materi kita hari ini struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Berdasarkan jenisnya, kita ketahui bahwa sel itu dibagi menjadi dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu sel eukariotik. Eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti dan sistem endomembran. Nah, untuk struktur sel eukariotik ini terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama, membran plasma. Apa itu membran plasma? Merupakan bagian terluar sel yang terdiri atas lapisan protein dan lapisan lipid. Fungsinya yaitu melindungi sel, mengatur keluar masuknya molekul-molekul tertentu karena sifatnya yang selektif permeabel, dan tempat berlangsungnya reaksi respirasi dan oksidasi. Kemudian komponen yang kedua, sitoplasma, yaitu cairan yang berada di luar membran inti. Sitoplasma memiliki fungsi sebagai sumber bahan kimia penting bagi sel dan tempat terjadinya reaksi metabolisme. Nah, komponen utama penyusun sitoplasma yaitu cairan seperti gel yang disebut sitosol. Kemudian substansi genetik simpanan dalam sitoplasma. Kemudian sitoskeleton yang berfungsi sebagai kerangka sel dan organel-organel sel. Selanjutnya kita bahas mengenai organel sel. Yang pertama, nukleus. Nukleus berfungsi sebagai pengatur pembelahan sel, kemudian pengendali seluruh kegiatan sel dan pembawa informasi genetik. Organel berikutnya, retikulum endoplasma. Ada 2 tipe. Yang pertama, retikulum endoplasma halus.
Yang kedua, retikulum endoplasma kasar. Yang kasar merupakan retikulum endoplasma yang pada permukaannya ditempeli oleh ribosom. Nah, fungsinya retikulum endoplasma ini berfungsi yang pertama mensintesis lemak dan kolesterol. Ini RE kasar dan RE halusnya. Yang kedua, menampung protein yang disintesis oleh ribosom, khusus RE kasar. Kemudian, transportasi molekul-molekul RE kasar dan RE halus. Dan yang terakhir, menetralkan racun. Selanjutnya, ribosom. Ribosom berfungsi untuk mensintesis protein. Kemudian kompleks Golgi yang berperan untuk membentuk membran plasma, tempat sintesis polisakarida, dan membentuk akrosom. Dan selanjutnya badan mikro. Ada dua macam, yaitu peroksisom dan glioksisom. Peroksisom berfungsi untuk oksidasi substrat untuk menghasilkan H2O2 atau hidrogen peroksida, dan glioksisom berperan dalam metabolisme asam lemak untuk menghasilkan energi dan sebagai tempat terjadinya siklus glioksilat. Organel berikutnya lisosom yang berfungsi sebagai berikut: melakukan pencernaan intrasel, menghancurkan struktur yang tidak dikehendaki, eksositosis yaitu pembebasan enzim keluar sel, penghancuran diri sel dengan membebaskan isi lisosom disebut autolisis. Selanjutnya mitokondria yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi seluler. Berikutnya sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti serta tidak memiliki sistem endomembran atau yang disebut membran dalam. Bagiannya yaitu 1. Dinding sel, 2. Membran plasma, 3. Sitoplasma, 4. Mesosom, 5. Ribosom, 6. DNA dan RNA. Nah, pada dasarnya organisme eukariotik seperti tumbuhan dan hewan memiliki organel sel yang sama. Namun ada beberapa perbedaan, yaitu organel sel yang hanya dimiliki oleh tumbuhan tapi tidak dimiliki oleh hewan, yaitu 1. Dinding sel yang berfungsi sebagai penyokong dan pelindung selaput plasma serta memelihara keseimbangan sel dari tekanan. Kemudian vakuola. Vakuola ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, tempat penyimpanan zat makanan, menyimpan pigmen, menyimpan minyak sirih, memasukkan air melalui tonoplas, serta tempat penimbunan sisa metabolisme. Dan yang ketiga, plastida. Nah, plastida ini ada 3.
Yang pertama, kloroplas yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Kemudian kromoplas, yaitu plastida yang mengandung pigmen non-fotosintesis. Pigmen merah misalnya orange ataupun kuning. Kemudian leukoplas. Leukoplas merupakan plastida yang tidak berwarna dan biasanya terdapat pada organ penyimpanan makanan cadangan seperti biji dan umbi. Selanjutnya, organel yang hanya dimiliki oleh hewan, yaitu sentriol dan lisosom. Sentriol pada hewan berjumlah 2 yang terdapat di dalam sentrosom. Dan sentriol ini berperan dalam proses pembelahan sel. Sedangkan fungsi lisosom, masih ingat tadi kan sudah dijelaskan apa fungsinya? Karena tadi di awal telah dijelaskan. Oke. Semuanya tadi sudah menyimak ya materi pelajaran kita. Mudah-mudahan kalian semuanya paham dengan apa yang telah Ibu berikan tadi. Untuk mengetahui apakah kalian benar-benar paham, kalian kerjakan tugas-tugas dari Ibu berikut. Yang pertama, tuliskan fungsi dari organel sel. A. Ribosom, B. Mitokondria, C. Vakuola, dan D. Nukleus. Kemudian soal berikutnya atau tugas berikutnya adalah tuliskan, buat tabel ya, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajari dengan baik materi kita kali ini. Semangat terus belajar biologi. Sampai jumpa pertemuan berikutnya dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum